Tidak ada seorang pun di desa Cibulu yang benar-benar mengingat sejak kapan sumur tua di belakang kebun itu ada. Sumur itu seperti bagian dari tanah itu sendiri, seolah sudah tumbuh bersama akar-akar pohon, lumut, dan kabut pagi yang selalu menggantung rendah. Diam, gelap, dalam, dan selalu terasa, mengawasi. Letaknya sekitar 50 meter dari rumah warga terakhir, terhalang kebun singkong, pisang, dan ilalang setinggi dada orang dewasa. Pada siang hari, sumur itu hampir tak terlihat, tenggelam dalam warna hijau dan coklat. Tapi saat sore turun, ketika kabut mulai menggeser cahaya matahari, bagian mulutnya yang bundar dan hitam tampak jelas seperti lubang raksasa yang terbuka untuk menelan apapun yang berdiri terlalu dekat. Anak-anak dilarang mendekatinya, orang dewasa menghindarinya, orang tua tak pernah mau membicarakannya. Sumur itu bukan cuma dalam, tapi lapar. Begitu kata-kata samar yang kadang terdengar dari mulut para tetua desa. Namun larangan selalu punya satu musuh besar, rasa penasaran. Dan rasa penasaran itulah yang membawa Raka kembali ke desa itu setelah 12 tahun pergi. Raka pulang bukan karena rindu. Ia pulang karena ibunya meninggal. Rumah tua keluarga mereka, yang berdiri paling dekat dengan kebun tempat sumur itu berada, kini hanya tinggal tembok kusam, jendela berdebu, dan halaman yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Saat pertama kali membuka pintu rumah itu, bau lembab langsung menyambutnya seperti napas panjang dari sesuatu yang sudah lama menunggu. Debu beterbangan di udara, suara engsel pintu berderit panjang, memekakkan telinga dalam kesunyian siang yang terlalu sepi. Raka berdiri lama di ruang tamu, memandangi foto-foto lama di dinding. Wajah ayahnya yang sudah tiada, wajah ibunya yang tampak lebih muda, dan satu foto kecil di sudut bawah, dirinya sendiri saat masih anak-anak, berdiri di depan kebun dengan latar sumur tua yang samar terlihat di belakangnya. Entah kenapa, tengkuknya langsung terasa dingin. Malam pertama Raka di rumah itu berjalan tidak tenang. Angin berembus pelan, membuat jendela bergetar halus. Daun pisang di kebun belakang bergesek satu sama lain, menimbulkan suara seperti bisikan orang berdebat pelan. Sesekali terdengar suara plung samar dari kejauhan, seperti batu kecil yang dijatuhkan ke dalam air. Raka mengira itu hanya suara katak, atau mungkin batang pisang yang patah. Sampai suara itu terdengar lagi. Plung, kali ini lebih jelas. Datangnya dari arah kiri rumah, dari arah kebun, dari arah sumur tua itu. Raka bangkit dari kasurnya, jantungnya berdegup pelan, tidak liar, tapi seperti sedang memperingatkan. Ia membuka jendela sedikit, udara malam yang dingin langsung menyusup masuk, membawa aroma tanah basah yang terlalu pekat. Dan dari luar sana, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya serasa turun ke telapak kaki. Bukan suara air, bukan suara hewan, melainkan seperti erangan tertahan, jauh di dalam perut tanah. Raka menutup jendela dengan napas memburu. Ia tidak tahu kenapa, tapi di benaknya tiba-tiba muncul satu pikiran yang sama sekali tidak ingin ia akui. Sumur itu masih aktif, bukan sebagai sumber air, tapi sebagai sesuatu yang lain. Dan tanpa Raka sadari, malam itu bukan sumur yang sedang memanggilnya, melainkan sesuatu dari dalamnya yang telah lama mengetahui kepulangannya. Pagi datang dengan langit yang kelabu. Matahari tertutup awan tipis, membuat cahaya terasa pucat dan dingin. Raka duduk di teras rumah sambil meminum kopi yang rasanya pahit tak wajar. Matanya terus melirik ke arah kebun belakang. Tempat ilalang bergoyang pelan tertiup angin. Ke arah sumur tua itu. Entah mimpi atau bukan. Semalaman Raka tidak benar-benar tidur. Ia berulang kali terbangun karena mendengar suara seperti air dijatuhkan dari ketinggian, disusul erangan yang teredam. Setiap suara itu muncul, hawa di kamarnya langsung berubah dingin seperti disiram air es. Dan sekarang, saat matahari sudah naik, suara itu memang lenyap. Tapi perasaan, diawasi, justru semakin kuat. Raka akhirnya berdiri. Aku cuma lihat sebentar, gumamnya kepada dirinya sendiri. Cuma memastikan itu masih ada. Ia melangkah menembus kebun. Daun-daun pisang basah oleh embun menyentuh lengannya, meninggalkan rasa dingin yang aneh. Tanah di bawah kakinya sedikit becek, padahal sudah 2 hari tidak hujan. Semakin dekat ke sumur, udara terasa semakin lembab. Bau tanah berubah menjadi bau besi karat yang tajam,
seperti darah tua yang tercampur air. Dan akhirnya, mulut sumur itu tampak jelas di hadapannya. Dindingnya terbuat dari batu bata tua yang sudah menghitam. Lumut hijau tua menempel tebal. Dan di bibir sumur, terdapat bekas goresan panjang, seperti cakaran kuku besar, mengarah ke atas. Raka menelan ludah. Ia mengambil satu batu kecil dari tanah, lalu menjatuhkannya ke dalam sumur. Plung, suaranya tenggelam dalam. Terlalu lama. Dan ketika ia menghitung dalam hati, 1, 2, 3, 4, baru pada hitungan ke-7, suara itu terdengar. Terlalu dalam, terlalu jauh, padahal sumur di desa lain. Biasanya batu akan menyentuh air hanya dalam 2 atau 3 detik. Raka mundur setengah langkah, namun tepat saat ia hendak pergi. Dari dalam sumur itu terdengar suara lain. Bukan suara air, bukan gema batu, melainkan seperti sesuatu yang ikut bergerak turun bersama batu itu. Plung, disusul suara gesekan di dinding sumur, seperti kuku yang menggaruk batu bata dari dalam. KRRSSSS, KRRSSSS. Darah Raka langsung berdesir. Tikus, mungkin tikus, bisiknya pada diri sendiri. Namun tiba-tiba, dari dalam sumur itu muncul suara lirih. Pelan, serak, seperti suara orang yang sudah lama tidak berbicara. Raka, nafas Raka tersendat, kakinya terasa seperti dipakukan ke tanah. Suara itu memanggil namanya, sekali lagi, lebih jelas. Raka, tiba-tiba sesuatu yang basah terpercik keluar dari sumur dan mengenai pipinya. Raka refleks mengusap wajahnya, bukan air, itu berlendir, dan hangat. Dengan gemetar, Raka melihat jarinya sendiri. Ada darah di ujungnya, dan dari dalam sumur itu, suara tadi berubah menjadi tawa pelan yang basah dan tergelincir. Hih, hih, hih. Raka berbalik dan lari secepat mungkin kembali ke rumah. Ia tidak menoleh sedikit pun. Ia tidak berani, namun di belakangnya, suara itu tetap mengikuti. Bergema dari dalam tanah. Kamu sudah kembali. Sekarang, giliranmu. Malam kedua turun dengan lebih cepat dari biasanya. Langit seperti ditelan awan hitam pekat, tanpa satu pun bintang. Rumah tua itu kembali tenggelam dalam sunyi yang tidak wajar, sunyi yang terlalu padat, seolah suara apapun takut muncul. Raka duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang. Ia sengaja tidak masuk kamar. Matanya merah karena lelah dan takut yang bercampur. Setiap beberapa menit, ia menoleh ke arah pintu belakang, pintu yang menghadap langsung ke kebun dan ke arah sumur tua itu. Ia belum menceritakan apapun kepada warga sekitar. Entah kenapa, mulutnya terasa terkunci setiap kali ingin bertanya. Seolah ada sesuatu yang melarangnya bicara. Jam dinding berdetak lambat. Tik-tak, tik-tak. Hingga tepat pukul 12 malam. Semua suara berhenti. Jam dinding mati. Lampu padam. Rumah langsung tenggelam dalam gelap total. Hanya cahaya bulan pucat yang masuk lewat sela jendela, menggambar bayangan benda-benda secara patah-patah di lantai. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara dari arah dapur. KRRKK, tak. Seperti suara penutup lemari kayu yang dibuka paksa. Raka menahan napas. Tubuhnya kaku di kursi. Ia mengangkat ponsel. Menyalakan senter. Cahaya putih menembus lorong menuju dapur. Langkah demi langkah, lantai kayu berdecit pelan di bawah kakinya. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, lemari piring tua di sudut ruangan terbuka sendiri perlahan. Kerik, padahal lemari itu selalu macet dan harus ditarik keras. Dari dalamnya, menetes cairan hitam pekat, bau busuk menyengat langsung memenuhi dapur. Raka mundur selangkah, lalu dari dalam lemari itu, jatuh segumpal rambut basah, disusul suara sesuatu yang terjerembab ke lantai. Daf, senter di tangan Raka gemetar saat ia mengarahkan cahaya ke lantai. Dan seketika itu juga, kakinya terasa lemas. Di lantai dapur, tergeletak seorang wanita tua. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya pucat kehijauan. Matanya terbuka lebar tanpa kelopak berkedip. Mulutnya perlahan terbuka, air kotor bercampur darah mengalir keluar. Dan itu adalah wajah yang sangat Raka kenal. Ibunya, ibu, suara Raka nyaris tak keluar. Mayat itu tersenyum. Lehernya berbunyi kretek saat kepalanya memutar ke arah Raka dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia. Lalu dari balik punggung mayat ibunya, muncul tangan lain, hitam, berkerut, dengan kuku panjang patah-patah.
Satu persatu makhluk lain merangkak keluar dari dalam lemari dapur. Tubuh-tubuh bengkak, wajah rusak, tanpa mata, tanpa rahang. Semua basah, semua berlumur lumpur hitam, dan semuanya berjalan ke arah Raka dengan gerakan tersentak-sentak. Raka menjerit dan lari ke arah pintu depan. Namun begitu pegangan pintu ia tarik, tidak bisa dibuka. Dari belakang, suara puluhan kaki basah menyeret lantai makin mendekat. Plak, plak, plak. Ibunya berbicara lagi. Kali ini suaranya bercampur banyak suara. Kau lahir dari berkat sumur itu. Sekarang, kau harus membayarnya. Tiba-tiba dari arah halaman terdengar suara yang membuat Raka membeku. Suara katrol berputar. KRRKK, KRRKK, KRRKK. Seperti ada sesuatu yang ditarik naik dari dalam sumur. Dan bersamaan dengan itu, seluruh rumah bergetar. Getaran itu berhenti mendadak. Rumah kembali sunyi. Raka berdiri gemetar di tengah ruang tamu. Dikepung makhluk-makhluk basah itu. Wajah ibunya masih tersenyum terbalik. Matanya hitam kosong seperti lubang sumur. Dari arah halaman, suara katrol berhenti tepat saat sesuatu yang sangat berat seperti telah mencapai bibir sumur. Waktumu sudah habis, nak, suara itu berkata serempak dari semua mulut. Lantai rumah tiba-tiba retak. Dari celah-celahnya, air hitam menyembur naik, membasahi kaki Raka hingga lutut. Bau busuk makin menyengat. Raka menjerit, mencoba melompat, tapi tangan-tangan dingin muncul dari air, mencengkeram pergelangan, betis, hingga dadanya. Ia diseret perlahan keluar rumah, menyeberangi kebun, mendekati sumur. Langit di atas berputar seperti pusaran. Angin malam menggila di bibir sumur. Raka melihatnya untuk pertama kali. Bukan manusia, bukan juga hewan. Tubuhnya tinggi kurus seperti bayangan yang dipaksa punya bentuk. Wajahnya berlapis-lapis, dan di setiap lapisan itu ada mata yang membuka bersamaan. Makhluk itu menunduk tepat di depan wajah Raka. Ayahmu mati sebagai pembuka, katanya. Ibumu hidup dari imbalannya, dan kau adalah penutupnya. Raka menjerit menyebut nama ibunya. Tapi tangan ibunya sendiri justru mendorong punggungnya lebih dekat ke lubang sumur. Dalam satu hentakan, tubuh Raka dijatuhkan ke dalam kegelapan yang tak punya dasar. Jeritannya hanya terdengar sebentar, lalu hilang, ditelan oleh sesuatu yang jauh di bawah. Sesuatu yang telah menunggu selama 12 tahun. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu kembali kosong. Tidak ada Raka, tidak ada jejak perlawanan. Hanya satu hal yang berbeda. Air sumur yang selama ini keruh, pagi itu terlihat jernih. Sangat jernih, dan sejak hari itu pula, tidak pernah terdengar lagi suara erangan dari dalamnya. Karena sumur itu sudah kenyang, tamat.